dan semua yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama, saya merasa senang sekali bisa berada di sini, bertemu langsung dengan inak amak sekalian untuk mensosialisasikan diri. Dan hari ini kebetulan adalah kita sudah memulai untuk perjalanan kampanye kita, kampanye untuk pilek di tahun 2024 yang akan datang. Saya ditugaskan oleh partai untuk maju menjadi calon DPR RI, dan hari ini adalah kesempatan untuk pertemuan di Honihama. Semestinya sudah beberapa minggu lalu, tetapi karena ada kedukaan di sini sehingga ditunda sampai pada hari ini. Sehingga hari ini saya datang lagi dengan maksud dan tujuan saya hadir di sini. Tapi sebelum saya bicara sedikit tentang maksud dan tujuan saya ingin menyampaikan dua hal. Dalam setiap pertemuan saya, dimanapun saya berada, entah banyak orang, entah sedikit orang, tapi saya selalu menyampaikan hal ini. Yang pertama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih. Terima kasih yang besar kepada inak amak sekalian yang sudah mendoakan dan mendukung almarhum Bapak Frans Keburaya. Pak Frans sudah pergi meninggalkan kita semua. Tepat kemarin 19 Desember 2 tahun sudah pergi meninggalkan kita semua. Dan saya ingin berterima kasih karena memang tahun 2018 yang lalu Pak Frans sudah selesai jabatan, tapi beliau tidak sempat datang dari satu lewu ke lewu yang lain untuk menyampaikan rasa terima kasih. Sehingga ini adalah kesempatan yang baik untuk gue sampaikan rasa terima kasih karena inak amak sekalian sudah mendoakan dan mendukung beliau selama beliau memimpin daerah Nusa Tenggara Timur selama 2 periode. Yang kedua, atas nama almarhum, gue ingin menyampaikan permohonan maaf. Gue udah maaf. Manakala selama nak menjabat sebagai gubernur NTT, mungkin ada kebijakan-kebijakan yang tidak berkenan di hati rakyat, yang membuat rakyat kecewa. Mungkin ada janji-janji yang belum sempat direalisasikan. Atas nama almarhum, gue udah maaf. Ya, kita doakan semoga perjalanannya lancar ke surga dan beliau bisa mendoakan kita semua. Inak amak sekalian, Pak Frans sudah pergi meninggalkan kita semua dan beliau meninggalkan banyak hal baik untuk pembangunan di daerah Nusa Tenggara Timur, terlebih di Adunara yang kita cintai ini. Jadi ketika partai meminta saya untuk maju menjadi calon DPR RI, pertama awalnya saya memang agak berat karena apa? Karena saya sudah sendirian. Pak Frans itu teman diskusi saya. Kami selalu berdiskusi banyak hal berkaitan dengan politik. Sehingga saya merasa kehilangan beliau. Jadi ketika partai meminta, waktu itu saya memang rasa berat sekali. Tetapi dalam perjalanan saya berpikir, Pak Frans ini sudah pergi dan meninggalkan banyak hal baik untuk membangun NTT. Lalu menjadi pertanyaannya adalah, siapa yang akan melanjutkan perjuangan beliau? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ya. Melanjutkan perjuangan Pak Frans Keburaya tidak harus menjadi gubernur, tidak. Tetapi melanjutkannya dengan cara apa? Dengan cara menyalurkan aspirasi rakyat NTT melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di DPR RI di Senayan. Ya. Itu yang memotivasi saya, yang memacu semangat saya untuk terus berjuang, memperjuangkan kepentingan rakyat Nusa Tenggara Timur. Selama mendampingi beliau kurang lebih 22 tahun, Pak Frans sebagai wakil ketua DPR, wakil gubernur, dan gubernur NTT, saya selalu mendampingi beliau dengan jalan turun ke desa-desa, ke kampung-kampung, untuk melihat dari dekat apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga saya mengetahui betul persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di pedesaan. Ya, inilah yang memotivasi saya untuk terus melanjutkan perjuangan Pak Frans, karena saya tahu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di pedesaan, di kampung-kampung, dimanapun saya turun. Seperti itu inak amak sekalian. Sehingga pada kesempatan ini gue letak doa dan dukungan untuk perjuangan ke depan. Saya tidak ingin berjanji banyak hal, karena saya belum duduk
Ya, kadang-kadang banyak orang datang berjanji macam-macam. Saya tidak ingin membuat PHP ya rakyat, ya memberi harapan palsu atau apalah istilahnya. Tidak ingin berjanji, tapi saya ingin membuktikan ketika saya duduk nanti di Senayan, ada banyak hal baik yang tentu saya bisa lakukan untuk kemajuan di daerah ini. Seperti itu anak-anak sekalian. Pak Frans, ya, beliau sebagai ketua partai, waktu jadi ketua partai memang beliau tidak pernah meminta saya untuk menjadi pengurus di partai, tidak. Apalagi menjadi anggota DPR juga tidak. Ya, beliau memberikan kesempatan pada kader-kader yang lain, tetapi saya selalu ada ketika partai ada perhelatan politik, baik di kabupaten, di provinsi ataupun pemilu legislatif, saya selalu hadir bersama-sama dengan partai. Ya, sehingga ya saya tahu bahwa Pak Frans tidak mungkin langsung mengatakan Inang kau harus maju jadi anggota DPR atau harus maju menjadi pengurus di partai, tidak. Ya. Memang beberapa waktu lalu saya hampir tergoda. Banyak orang yang menggoda saya untuk pindah partai. Di Sika mereka bilang sama saya, Ibu Lucia maju DPR, maju Bupati Sika, tapi dari partai yang lain, nanti kami biayai. Ibu Lucia maju DPR RI dari partai lain. Ibu Lucia, waktu saya di Kupang, ada calon wali kota datang melamar saya untuk maju menjadi calon wali kota Kupang. Tapi saya tolak semua. Karena apa? Karena saya tidak ingin berkhianat terhadap PDI Perjuangan yang sudah membesarkan saya. Saya tidak mungkin berkhianat terhadap Pak Frans Tuburaya yang sudah berdarah-darah membesarkan PDI Perjuangan. Kita bersyukur memiliki seorang Pak Frans Tuburaya, pemimpin yang luar biasa, datang dari Nusa Tadon Adonara yang kita cintai. Beliau menjadi ketua partai, beliau memimpin kongres di Bali kurang lebih selama 3 kali memimpin kongres dan melantik Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum. Itu yang memegang palu pada saat kongres itu seorang putra Nusa Tadon Adonara. Kita mesti bangga, sangat bangga. Jadi ketika partai minta saya tidak akan tergoda karena saya tidak akan berkhianat terhadap PDI Perjuangan yang sudah membesarkan saya. Kalau yang lain-lain mau pindah partai atau apa ya silakan. Tapi kami tegak lurus, baik dari tingkat kabupaten, provinsi sampai di pusat. Anggaran terbesar itu berasal dari pusat, 85% anggaran berasal dari pusat. Ya, maka dari itu kalau sekarang ada calon DPR RI yang datang menyampaikan banyak hal, program-program yang mereka aspirasi mereka suarakan dari rakyat, ya tentunya aspirasi dari rakyat mereka sampaikan di pusat, lalu bantuan-bantuan muncul ke daerah, itu wajar karena mereka sudah duduk di Senayan. Ya, seperti itu. Nah, itu yang mau saya katakan, 85% anggaran berasal dari pusat. Ya, tetapi anak-anak sekalian, kalau di kabupaten ya kita nanti ada calon dari yang tidak hadir pada saat ini, tapi ada dari provinsi, ada adik Rudi Rembudus Penananuba, ada Ibu Veronica Buluboli. Kalau Tuhan berkenan atas restu leluhur lewat tanah mereka duduk di DPR, tentu mereka ini juga yang akan menyuarakan aspirasi rakyat. Hanya saja menjadi soal adalah ketika mereka kekurangan anggaran di daerah, siapa yang akan jadi cantelan di pusat? Nah, ini tentu akan jadi tegak lurus kalau kita bisa ada kolaborasi yang baik antara kabupaten, provinsi sampai di tingkat pusat. Seperti itu. Kami saling kenal. Kita memilih orang yang betul-betul kita kenal, kita tahu dia, ya. Dan bersyukur anak-anak sekalian, saya diberikan kesempatan kepada Pak Frans untuk membuka jaringan seluas-luasnya di tingkat pusat, dan beliau meninggalkan banyak hal untuk saya, jaringan, pengalaman-pengalaman yang luar biasa, pengalaman politik beliau, dan saya belajar banyak dari Pak Frans Tuburaya. Seperti itu nama sekalian. Jadi di PDI Perjuangan kami terus jalan bersama-sama. Saya tidak tahu di partai yang lain, tapi kalau kami selalu jalan bersama-sama, ya, supaya tidak membingungkan anak-anak sekalian. Kami hadir, tinggal saat di TPS tinggal menentukan pilihan siapa yang kira-kira bisa anak-anak sekalian dukung, cocok untuk menyuarakan aspirasi
dari daerah, dari rakyat. Seperti itu. Saya ke aktivitas saya sehari-hari, saya seorang dosen. Saya mengajar di Muhammadiyah Kupang. Kemudian saya juga mengajar di pasca sarjana di Institut Bisnis Multimedia di Jakarta. Saya mengajar di kelas pasca sarjana setiap hari Jumat, Sabtu, bahkan beri kuliah kadang-kadang hari Minggu, kadang-kadang juga secara online kalau tidak sempat ke Jakarta. Seperti itu, dan aktivitas sehari-hari juga masih terus bergulat untuk urusan kelompok ibu-ibu, pemberdayaan kelompok ibu-ibu, kelompok tenun ikat dan sebagainya. Itu aktivitas saya sehari-hari sampai pada saat ini. Saya diberi kepercayaan oleh partai di nomor urut 3. Nama saya memang selama ini gue sering dipanggil dengan sebutan Ina Lucia Leburaya. Tapi nama gue yang tertera di kertas suara itu Lucia Adinda Duanura. Itu nama gue. Gue di nomor urut 3. Gue bersyukur bahwa di partai PDI Perjuangan partai nomor 3, gue nomor 3 dan Pak Ganjar juga nomor 3. Ya. Jadi boleh dikatakan ini gue sering menyebut sebagai ini kode alam, kode alam. Tegak lurus. Tegak lurus ya, dari pusat terus. Ya, ini amak sekali ya. Gue pernah maju di DPD RI. Waktu itu gue maju, perolehan suara gue hanya ya hampir mendekati 140.000. Gue ada di posisi yang kelima, yang duduk di Senayan hanya 4 orang. Jadi gue di posisi yang kelima, nyaris duduk di Senayan itu 5 tahun lalu. Polres Timur kasih gue suara 18.000, sementara Kabupaten Sika kasih gue suara 51.000. Ya, ini yang 51.000 ini mudah-mudahan bisa panggil bulan kembali. Dan 95.000 dari Adonara. Kalau gue dapat 50.000 saja dari Adonara, ini 1 kursi bisa duduk di Senayan. Pasti bisa. Bisa ya? Bisa. Saya lihat lemah sudah, nanti kita ketemu ya yang mudah-mudahan. Ini mereka jago nih kalau jalan keliling. Seperti itu yang perolehan suara seperti itu. Iya, kita orang Polres Timur ini cerdas-cerdas. Saking cerdasnya, kita tidak pernah punya perwakilannya dari PDI Perjuangan untuk duduk di sana. Sudah lama sekali. Sudah lama dari PDI Perjuangan tidak punya wakil di Senayan, betul tidak? Betul ya? Ya. Maka dari itu saya mengajak anak-anak sekalian, kita punya Ina Lucia, ya, gue berharap dukung gue untuk bisa duduk di Senayan, seperti itu. Dan terakhir, gue perlu menyampaikan satu hal, kebetulan gue diminta oleh partai sebagai ketua tim pemenangan Ganjar Mahfud di Kabupaten Polres Timur. Ini berat nih, beban berat. Jadi ketika wartawan bertanya kepada gue, Ibu Lucia, kira-kira berapa persen Ganjar Mahfud menang di Flores Timur? Dengan penuh keyakinan, gue selalu bilang begini, Ganjar Mahfud menang di Flores Timur 70%. Itu yang gue sampaikan. Bisa tidak? Bisa ya? Bisa kan? Bisa. Teman baik dengan Pak Ganjar, sangat baik. Apalagi istrinya, Ibu Atikoh. Sangat baik karena waktu menjabat sebagai gubernur kami sama-sama berteman, istrinya juga sebagai ketua PKK. Sampai hari ini pun juga kami masih terus berkomunikasi. Beliau orang baik, beliau punya satu program itu namanya KTP Sakti. Sakti itu singkatan dari satu kartu terpadu Indonesia. Ya, di kartu itulah nanti akan didata. Kita akan punya KTP Sakti itu didata semua, nama, warga, semua, dan segala macam bantuan-bantuan dari pemerintah ada di KTP tersebut. Ya, semuanya akan didata, sehingga itu tidak salah sasaran. Semuanya bisa tahu, oh ini orang kebutuhannya apa, orang susah yang perlu diperhatikan. Seperti itu anak-anak sekalian. Jadi kita sama-sama dukung Ganjar ya. Iya. Lemah sekali ini suara. Nomor pira Ganjar? 3. Ya, Ibu Lucia nomor pira? 3. Pak Rudi nomor pira? 5. Ibu Vero nomor 6. Semua hafal ini. Ya. Kode alam. Jadi kalau tak doa dan dukungan untuk PDI Perjuangan ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat suara. Kalau gue bisa dapat 50.000 di sini, jadi Adonara ya, ini mereka dua ini juga mesti dapat suara juga.
Khusus di Honiama ya. Gue rasa itu saja beberapa hal yang bisa gue sampaikan. Satu terakhir, ini sama-sama kita pekikan apa ya? Iya untuk Ganjar Mahfud. Kalau gue sebut Ganjar Mahfud, semua jawab menang. Coblos nomor 3 Merdeka. Bisa tidak? Bisa ya? Pulang. Ya anak muda, ayo semangat. Oke, saya sebut ya, Ganjar Mahfud menang. Coblos nomor 3 Merdeka. Kurang kuat nih yang sini nih. Ini kurang kuat nih. Semangat ya. Oke, Ganjar Mahfud Menang. Coblos nomor 3 Merdeka. Perlu pantun kah? Perlu. Satu pantun ya? Iya, satu. Iya. Ajak pacar makan di restoran. Asik. Cakep. Bertemu mantan di meja nomor 3. Cakep. Kalau ingin lanjutkan perjuangan, jangan lupa coblos nomor 3. Terima kasih, selamat sore untuk